Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan presentasi lagi seperti pertemuan sebelumnya. Dan pada kali ini, kewirausahaan, mata kuliah kewirausahaan pada pertemuan minggu ini akan menjelaskan tentang ide bisnis dalam wirausaha. Sebelum ke pembahasan, salah satu kunci kesuksesan memulai suatu usaha yaitu dengan adanya sebuah ide kemampuan. Nah, jadi adanya menuangkan sebuah ide ataupun gagasan itu adalah langkah awal dari sebuah kesuksesan. Nah, selain itu, gagasan kita harus berupa yang kreatif dan inovatif seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan awal kemarin ya, bahwa seorang wirausaha harus mempunyai sifat yang kreatif, inovatif, dan juga realistis. Selanjutnya, mari kita langsung ke pembahasan, yaitu apa sih pengertian ide dalam sebuah bisnis? Ide dalam sebuah bisnis atau usaha adalah respon seseorang atau banyak orang, organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan. Nah, jadi apa sih ide itu? Ide itu adalah sebuah gagasan atau respon seseorang ataupun banyak orang mengidentifikasi sesuatu yang banyak diperlukan oleh orang. Nah, biasanya di lingkungan pasar, masyarakat, seperti itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide atau gagasan adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Itu jelas ya. Nah, selanjutnya yaitu sumber ide bisnis. Nah, bagaimana sih agar kita sumber apa saja yang ada dalam ide sebuah kewirausahaan? Pertama yaitu kebutuhan dan permintaan pasar. Nah, jadi kita sebagai seorang wirausaha nih, kita harus tahu apa kebutuhan dan permintaan pasar. Kita harus tahu dulu nih, sebelum kita menuangkan ide kita, sebelum kita mengutarakan ide kita atau gagasan kita, nah kita harus tahu dulu nih, pertama kita harus tahu kebutuhan dan permintaan pasar. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh orang pasar, apa yang sedang dicari-cari, dibutuhkan oleh orang banyak atau orang pasar. Karena apa? Kejelian seseorang melihat kebutuhan dan permintaan pasar merupakan peluang untuk memulai bisnis. Itu jelas ya. Karena dari kebutuhan pasar tersebut kita bisa melihat, oh berarti orang pasar misalkan membutuhkan banyak seperti perabotan atau apa, karena di pasar tersebut perabotan itu sangat jarang. Jadi orang pasar berarti membutuhkan perabotan. Nah, kita lihat dulu nih apa sih kebutuhan orang pasar, apa sih yang permintaan orang pasar yang paling banyak itu apa. Kedua, keahlian dan keterampilan. Itu jelas ya. Sedikit sekali orang yang memiliki keahlian. Keahlian tidak hanya keahlian seperti keahlian dalam misalkan keahlian memahat, seperti itu tidak ya. Keahlian dalam kita berbicara sopan, kita berbicara dengan bahasa yang tepat dan baik, itu adalah juga sebuah keahlian dan keterampilan. Keterampilan kita dalam merayu pelanggan, keterampilan kita dalam memikat produk-produk kita untuk menarik perhatian banyak orang begitu. Selanjutnya yaitu minat. Sumber ide bisnis berdasarkan hobi akan menjadikan seseorang bersemangat dan melakukan tugas. Misalnya nih, saya punya hobi mendesain. Saya punya hobi menjual baju misalkan. Nah, saya hobi kan beli baju. Nah, saya pengen nih mengembangkan bisnis saya, misalkan daripada aku terus yang beli, mending kan orang lain juga merasakan apresiasi dari saya begitu kan. Nah, akhirnya saya mengembangkan apa yang hobi saya itu. Nah, yang berakhir pada apa? Akhirnya saya bersemangat untuk menjalankan bisnis tersebut karena bisnis tersebut adalah hobi kita. Selanjutnya, kreativitas. Seseorang dalam menciptakan produk yang unik dan bermanfaat bagi banyak orang merupakan sumber ide bisnis. Selanjutnya, ATM. Bisnis yang dimulai dari ATM. Apa itu? Amati, tiru, modifikasi. Begitu. Jadi, pertama kita harus amati, tiru. Tiru itu bukan kita copy paste gitu, bukan ya, plagiat. Tapi tiru itu kita mencontoh seseorang tersebut. Misalkan orang tersebut membuat
membuat pahatan. Kita cobalah aku pahat, tapi dengan cara yang unik, tapi dengan bentuk yang berbeda, dengan bentuk yang lebih menarik dari orang tersebut, begitu. Yaitu tadi modifikasi. Nasihat atau saran. Nah, jadi kita sebagai seorang wirausaha, agar kita mendapatkan ide yang lebih banyak, ide yang lebih kuat untuk menguatkan ide kita itu harus selalu mencari saran dan nasihat kepada orang yang sudah sukses, orang yang sudah berada di atas kita gitu. Jadi kita harus banyak-banyak mencari nasihat ataupun saran, masukan, sharing lah face to face dengan orang yang lebih tinggi daripada kita atau orang yang sudah berada di atas kita. Pengalaman dan pekerjaan. Pengalaman diri sendiri atau orang lain bisa menjadi guru yang baik dan sumber ide bisnis. Nah, begitu ya. Maupun itu pengalaman buruk atau pengalaman yang baik, itu semua pasti ada hikmahnya. Dan tentunya jika kita gagal dalam menjalankan sebuah bisnis, maka itu adalah jangan membuat kita menjadi runtuh, tapi justru membuat kita semakin semangat, karena sesungguhnya kegagalan adalah 1000 langkah untuk kita menuju keberhasilan kita. Selanjutnya, penemuan secara tidak sengaja, pencarian ide dengan penuh pertimbangan. Nah, itulah tadi sumber dari ide sebuah wirausaha. Selanjutnya yaitu teknik mendapatkan ide bisnis. Apa aja sih teknik apa aja dalam ide bisnis ini? Pertama, tukar pikiran. Nah, tekniknya agar kita mendapatkan ide, maksudnya agar kita mendapatkan banyak ide, banyak gagasan, banyak argumen. Nah, kita pertama sering tukar pikiran, tukar pengalaman, tukar cerita, tukar pengetahuan kita, tukar ilmu kita, tukar apapun yang bisa kita tukar. Nah, begitu. Jadi kita itu harus sering face to face, sharing. Kita harus sering sharing. Nah, dengan kita bertukar pikiran tersebut, maka kita akan mendapatkan ide satu sama lain yang belum pernah kita dapatkan. Oh, berarti aku harus melangkah seperti ini. Oh, berarti aku harus maju seperti ini, begitu. 2. Bermimpi. Maksudnya bukan hanya bermimpi ya. Jika kita ingin menjadi orang sukses, kita punya mimpi. Jika kita hanya tidur dan rebahan di kasur, maka insya Allah mimpi itu tidak akan tercapai. Jadi kita harus bergerak, kita bermimpi dulu, kita melangkah semakin jauh, kita harus tahu, kita harus mempunyai strategi. Komponen yang dimodifikasi yaitu dari usaha modifikasi, tentunya ya. Jadi ide dalam sebuah wirausaha itu kita harus pertama, kita harus mengetahui kebutuhan pasar yang banyak dicari orang, yang banyak orang minat itu apa sih? Seperti itu. Nah, bagaimanakah cara kita mendapatkan ide? Pertama, kita harus sering sharing, tukar pikiran kita, tukar pengalaman, tukar pengetahuan, tukar ilmu. Itu sangat penting. Kenapa ide itu sangat penting? Adalah karena ide akan menggambarkan beberapa hal. Ide bisnis dapat menentukan apa jenis bisnis Anda. Nah, jadi sebelum kita melangkah, kita harus punya impian dulu. Kita harus punya ide dulu. Apa yang akan saya lakukan? Pertama, aku harus gimana? Selanjutnya saya akan seperti apa, begitu. Cukup segitu yang dapat saya bagikan. Apabila terdapat bahasa yang kurang baik dan apabila terdapat penjelasannya kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.